Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kami mengatakan kami mengasihi Tuhan, maka seharusnya yang kami lakukan adalah menuruti segala apa yang Tuhan perintahkan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi salah satu tolak ukur bagaimana kami mengasihi Tuhan. Dan seperti pujian yang kami nyanyikan ya Tuhan, ketika kami menyatakan bahwa kami merindukan untuk setia sampai akhir, kesetiaan kami itu diuji bagaimana kami turut akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, ketika kami akan sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman, Tuhan tolong kami supaya kami juga memiliki hati yang haus. Bukan semata-mata karena kami menjalankan ritual keagamaan kami sebagai orang Kristen, yaitu beribadah di hari Minggu. Bukan semata-mata karena kami merasa tidak enak kalau kami tidak pergi beribadah. Tetapi karena kami memiliki hati yang haus, hati yang rindu untuk disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Setelah sepekan lamanya ya Tuhan, kami begitu banyak mendengarkan suara-suara, baik itu di tempat kerja, di sekolah kami, di kampus kami, di rumah kami. Maka sekarang waktunya Tuhan mengkhususkan waktu untuk kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya kami juga boleh duduk dengan tenang, berkonsentrasi. Kami tahu banyak sekali gangguan yang bisa ada di dalam pikiran kami, karena pikiran kami itu begitu liarnya ya Tuhan. Sehingga bisa begitu banyak interupsi yang bisa mengganggu kami untuk mendengarkan firman. Tapi kami percaya Roh Kudus yang boleh menolong kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Kami bisa menerapkan itu di dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, untuk hamba-Mu yang sangat lemah dan terbatas ini, kiranya Tuhan tolong supaya apa yang sudah hamba-Mu persiapkan ini sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, bisa hamba-Mu juga menyampaikan itu dengan baik dan kami semua dapat mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat sekalian. Ya, hari ini agak mendung-mendung ceria begitu ya, semalaman badai dan ya saya mendengar juga ada beberapa jemaat yang banjir, kayak tadi saya lihat statusnya Ibu Nani ya, Nani itu banjir ya. Sedih ya kalau saya tuh kalau sudah pagi, kami berdua tuh kalau udah pagi hujan gitu, saya bilang Tuhan tolong, kasihan jemaat kalau naik motor gitu ya, hari Minggu tuh Tuhan tolong supaya berhenti hujannya. Puji Tuhan berhenti ya. Tapi mungkin karena banyak yang banjir, ya mungkin ada sesuatu hal, jadi mereka Bapak Ibu yang beribadah di rumah bisa beribadah dengan baik juga ya. Hari ini tema kita adalah usahakanlah kesejahteraan kotamu. Mari sama-sama kita buka di dalam Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 9. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 9. Yeremia pasal 29 ayat 4 sampai 9, kita baca secara bertanggapan. Silakan kaum pria terlebih dahulu ayatnya yang keempat, dan kemudian ditanggapi oleh kaum wanita ayat yang kelima, dan begitu seterusnya hingga sampai ayatnya yang ke-9. Silakan kaum pria terlebih dahulu, 3 ya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sama-sama. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian pemberitaan firman Tuhan.
Ya, Bapak Ibu Jemaat sekalian, saya yakin kita semua pasti tahu gambar ini ya. Apa ini? Ini. Martin, tahu gambar ini? Bosen ya. Ya. Ya, siapa sih yang nggak pernah makan barang ini ya, makanan ini ya. Semua kalangan pasti suka makan ini. Mau dia berpendidikan atau enggak, kaya atau enggak ya. Semua pingin makan ini ya. Tapi ternyata beberapa minggu yang lalu itu santer terdengar Bapak Ibu, kalau ternyata itu harga mie instan kita yang sangat tercinta ini, ya, yang menjadi salah satu makanan pokok Martin, Mario, ya, ternyata bakalan naik 3 kali lipat. Waduh, ya. Jadi ini bukan bakalan menjadi makanan anak-anak kos-kosan lagi, ya. Tapi bakalan naik derajat jadi makanan karyawan. Dan ternyata Bapak Ibu ada fakta yang sangat mencengangkan juga dari berita Tempo. Ya, ternyata memang mie instan ini tuh ada di posisi kelima, yaitu sumbangan terhadap garis kemiskinan yang paling besar. Ya. Jadi yang suka makan mie instan ternyata ya begitulah ya Martin ya. Nah, karena mie instan ini bakalan naik harganya, maka sejumlah ekonom itu memprediksikan bahwa jumlah orang miskin baru nanti bakalan naik. Ya, yang sebelumnya mungkin masuk kategori menengah rentan gitu ya. Senggol sedikit udah miskin tuh ya. Bisa jadi nanti masuk ke kategori miskin yang baru. Ya. Jadi yang tadinya golongan menengah gara-gara Indomie yang menengah pun jadi miskin. Dan tahukah kita Bapak Ibu, Kota Bengkulu itu merupakan urutan kedua provinsi termiskin di Sumatera setelah Aceh. Dan saya nggak tahu Bapak Ibu kalau seandainya mie instan ini jadi naik, rasanya udah naik ya. Kemarin saya kaget itu sudah 4.000 tuh. Udah naik belum Martin? Pokoknya kalau dunia per Indomian ini tanya Martin sama Mario. Udah naik belum Martin? Udah. Dan sebelumnya berapa? Gak mungkin. Oh, Sultan ya. Ya. Nah, saya nggak tahu apakah kalau mie instan ini sudah naik dan jadi naik, katanya tuh naiknya bakalan perlahan gitu ya, jadi nggak berasa gitu naiknya, nggak langsung banyak gitu. Apakah juga akan meningkat juga kemiskinan di Bengkulu, saya nggak tahu. Jadi tenang aja Martin ya, kamu nggak bakalan sendirian dalam waktu dekat ini, akan bertambah jumlah teman-temanmu ya. Akan segera menyusul Mario dan kawan-kawan. Mario ternyata bisa tuh beberapa hari, dia kemarin cerita sama saya, bisa beberapa hari tuh makan Indomie terus ya. Ngeri banget tuh. Ya, miskin banget tuh berarti ya. Maka Bapak Ibu Jemaat sekalian, pertanyaan yang bisa kita ajukan ke diri kita, mengapa sih Tuhan tempatkan kita di Provinsi Bengkulu? Mengapa saya bisa terdampar di provinsi kedua termiskin se-Sumatera ini? Mengapa sih Tuhan tuh nggak tempatkan saya di Jakarta? Kenapa harus di Bengkulu? Kenapa nggak nyenggol dikit lah ke Lampung atau ke Palembang begitu ya, yang lebih maju? Kenapa sih saya harus berada di kota yang juga tingkat korupsinya tuh paling 10 tertinggi gitu ya, urutan ke-10 ya. Bukan di Sumatera loh ya, se-Indonesia. Bengkulu itu mendapatkan posisi wilayah paling terkorup ke-10 di Indonesia. Kenapa? Kenapa saya harus kerja di sini sih? Kenapa saya harus dinasnya di sini? Kenapa saya harus tembus kuliahnya tuh di Bengkulu? Kenapa? Karena ternyata juga Bengkulu itu UMP-nya itu paling terkecil se-Sumatera. Yang lain itu udah angka 3 semua, kita masih 2. Kenapa? Kenapa saya harus terdampar di sini, di Bengkulu? Kenapa ya saya mau terima pelayanan di Bengkulu ya? Sampai sekarang tuh teman-teman saya tuh masih selalu bilang saya tuh salah tempatnya. Maksudnya selalu salah menyebutkan tempat saya. Nanti kalau, Berta kamu di Lampung gimana? Bukan di Lampung, gue di Bengkulu. Berta kamu di Jambi gimana? Gue bukan di Jambi. Oh iya ya, lu di Padang ya? Bukan, di Bengkulu, selalu salah. Ya. Oh emang di Bengkulu tuh di Sumatera ya? Gue pikir di Kalimantan, begitu.
Ya. Saya ingat dulu ada seorang teman saya itu selalu dalam konteks bercanda ya, di dalam kefrustrasiannya membaca buku-buku bahasa Inggris, teologi bahasa Inggris, dia selalu mengatakan begini, aduh kenapa ya saya ini bukan lahir di Jakarta ya. Kenapa saya lahirnya di Sambas, dia lahir dan besarnya di Sambas, dia di pedalaman Kalimantan. Coba ya saya tuh lahirnya di Jakarta, pasti saya nggak susah-susah amat nih belajar bahasa Inggrisnya. Saya lahirnya di pedalaman lagi, padahal orangnya pintar sebenarnya ya. Tapi dia bilang, aduh kenapa ya, tapi di konteksnya bercanda. Gitu. Kenapa harus di Bengkulu Bapak Ibu? Ya, udah nggak bisa makan babi dengan bebas lagi, waduh susah banget gitu ya. Jiwa kebabian kita meronta-ronta gitu. Kenapa harus di Bengkulu? Ini kota yang sangat asing, yang sebenarnya mungkin cukup banyak hal-hal yang seperti data-data ini tidak nyaman kita tinggal dengan kondisi seperti ini. Kita kaum minoritas. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, kira-kira seperti itu juga nuansa yang dialami oleh orang Israel ketika mereka di pembuangan di Babel. Kalau kita lihat Bapak Ibu di Mazmur 137, itu Mazmur tentang bagaimana mereka meratap ya di Babel. Kita lihat bagaimana ada nuansa yang sangat pedih sekali di antara orang-orang Israel. Kalau kita baca di ayat 1 gitu ya, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, mereka mengingat kampung halaman mereka. Dan mereka menangis, kenapa gue ada di sini? Kenapa gue dibuang di sini? Kemudian di ayat 3, ya mereka tuh diolok-olok sama bangsa Babel gitu ya. Ayo nyanyikan, mana nyanyian dari Sion? Kalian tuh biasanya nyanyian dari Sion itu biasanya heboh, happy, meriah gitu ya, senang. Lalu ayat 4 mereka bilang, bagaimana mungkin kami bisa menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Saya ada di negeri asing, bagaimana mungkin saya bisa menyanyikan nyanyian Sion? Yang notabene nyanyian Sion itu adalah nyanyian kegembiraan, nyanyian kemenangan. Dan gak mungkin saya bisa menyanyikan itu di negeri asing. Bapak Ibu jemaat sekalian tuh mereka selalu menangis ingat kampung halamannya. Dan pada saat itu Bapak Ibu pembuangan ke Babel itu merupakan suatu peristiwa yang sangat traumatis kepada bangsa Israel. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan adanya pembuangan di Babel itu menandakan kehancuran bangsa Israel. Ya, baik itu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu dijajah oleh Asyur, Israel Selatan itu dijajah oleh Babel. Kemudian juga pengalaman traumatis yang kedua itu adalah Bait Allah itu hancur. Simbol kemegahan dari Yerusalem, simbol keberadaan Tuhan di Yerusalem itu hancur. Ya. Kemudian juga dibuang ke tanah kafir yang mereka tuh menggadang-gadang dirinya itu adalah umat pilihan Tuhan. Akhirnya dibawa ke tempat orang kafir. Kemudian musuh-musuh pun mengejek mereka. Tidak jarang kalau kita lihat bagaimana para musuh itu, orang-orang kafir itu mengejek mereka. Ya katanya Tuhannya hebat, katanya umat pilihan Tuhan. Kok dijajah, kok dibuang begitu. Kemudian kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bapak Ibu waktu ketika mereka dibuang ke Babel, ya tentu saja itu menggunakan perjalanan yang cukup panjang dan banyak sekali orang-orang Israel yang mati di dalam perjalanan. Karena kapal yang ditumpangi itu berdesak-desakan, penyakit itu, dan akhirnya mereka kalau nggak salah itu ada loh perhitungannya itu yang yang tiba di sana itu berkurang sangat drastis sekali. Akhirnya mereka mungkin melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Kemudian dan yang terakhir itu adalah bagaimana Tuhan itu sepertinya seolah-olah memalingkan wajahnya. Mereka merasa mereka betul-betul ditinggalkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat sekalian, ini adalah suatu pengalaman traumatis sekali bagi bangsa Israel. Kenapa kami harus berada di Babel? Pertanyaan ini yang kerap kali bangsa Israel tanyakan ketika mereka akhirnya harus menerima kenyataan mereka dibuang ke Babel. Tapi Bapak Ibu di tengah-tengah keadaan mereka yang seolah-olah Allah sudah memalingkan wajahnya, kita tahu bahwa itu tidak benar ya. Allah memalingkan wajahnya dalam pengertian bahwa Tuhan itu akhirnya tidak lagi atau melupakan janjinya kepada kepada bangsa Israel. Buktinya adalah bagaimana Allah tetap mengutus para nabi-nabi untuk memberikan penguatan kepada umatnya. Dan salah satunya adalah nats yang kita baca ini. Nats ini merupakan perkataan Nabi Yeremia ketika bangsa Israel itu berada di pembuangan kira-kira sekitar 1-2 tahun mereka sudah tiba di Babel. Yeremia ngomong di nats ini. Dan bagian ini itu lebih membicarakan bagaimana apa yang harus mereka lakukan di tanah pembuangan itu.
Maka pertanyaannya Bapak Ibu, apa kaitannya dengan kita pada zaman ini? Firman ini kan firman diberikan kepada orang-orang Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Lalu apa relevansinya kepada saya yang hidup bebas pada saat ini, bukan sedang terjajah gitu ya. Lah Israel kan dibuang ke Babel, kita kan bukan dibuang. Kita kan memang berada di negeri Indonesia yang sudah merdeka. Gitu. Nah menarik sekali Bapak Ibu bahwa ada beberapa penafsir mengatakan sebenarnya ada konsep yang paralel antara Israel yang dibuang di tanah Babel dengan kehidupan orang-orang Kristen. Apa paralelnya? Yang pertama adalah kalau Israel itu berada di dalam pembuangan, exile gitu ya, itu istilahnya. Israel itu berada di dalam pembuangan. Dan orang percaya itu pun sebenarnya sedang berada di dalam pembuangan dalam tanda kutip. Berada di tengah-tengah orang kafir. Kalau bangsa Israel itu yang tadinya adalah di Yerusalem, notabene adalah kota Maha Kudus istilahnya ya. Kemudian mereka diangkut ke Babel, di tengah-tengah orang-orang kafir, itu paralelnya adalah dengan kita sebagai orang percaya. Kita di tengah-tengah orang-orang kafir yang tidak percaya sama Tuhan. Dan kemudian paralel yang kedua adalah nanti pada suatu saat bangsa Israel itu setelah 70 tahun itu akan kembali lagi ke Yerusalem. Ya, mereka akan kembali lagi ke tanah perjanjian. Nah sama juga dengan kita. Kita nanti suatu saat akan kembali ke Yerusalem yang baru. Dan tempat ini hanya sementara. Pembuangan di Babel itu cuma sementara. Kita di dunia ini pun cuma sementara. Ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Rumah kita nanti yang sesungguhnya adalah di Yerusalem yang baru. Maka Bapak Ibu jemaat sekalian, jadi cerita pembuangan Israel ini juga sebenarnya menjadi cerita kehidupan kita. Kita bisa menghayatinya dengan sungguh-sungguh dan menghayati bahwa sebenarnya saya juga ada di dalam pembuangan. Di dalam hidup kita sekarang ini. Ini bukanlah rumah kita, dunia ini bukanlah rumah kita. Dan sebenarnya kita sedang berada di dalam perjalanan homecoming itu ke Yerusalem baru. Dengan demikian Bapak Ibu, waktu kita merenungkan prinsip-prinsip yang para nabi beritakan ketika bangsa Israel berada di pembuangan, maka itu juga prinsip yang sama kepada kita yang sedang berada di pembuangan, di tengah-tengah orang kafir. Sehingga termasuk nats ini juga bisa sangat-sangat bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Sehingga ada beberapa hal yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Yang pertama adalah Allah lah yang menentukan tempat di mana kita tinggal. Bapak Ibu jemaat sekalian, kalau kita lihat dalam ayat 7 ini, frase di ayat 7. Ya, ada frase yang mengatakan kota kemana kamu aku buang. Ya istilah aku buang ini kayaknya agak kurang tepat menurut saya ya. Karena terkesan kalau aku buang gitu ya, Tuhan bilang aku buang itu seperti Tuhan tuh kayak mencampakkan bangsa Israel seperti sampah begitu dan tidak dibutuhkan lagi, ya, tidak diperlukan lagi dan tidak akan berguna lagi. Tapi sebenarnya kalau lebih tepat itu kalau bahasa Inggrisnya itu lebih jelas ya, I have carried you into exile, ya. Jadi sebenarnya kata kerjanya itu bukan buang, tapi kata kerjanya itu adalah aku telah bawa kamu ke tempat pembuangan. Nuansanya berbeda Bapak Ibu ya. Bukan aku buang kamu, aku campakkan kamu, tidak. Tapi aku telah bawa kamu ke tempat pembuangan. Jadi maksudnya di sini adalah sebenarnya Tuhanlah yang bekerja, Tuhanlah yang menyebabkan bangsa Israel itu masuk ke pembuangan. Dan menarik sekali sebenarnya Bapak Ibu jemaat sekalian, bahwa sebenarnya kalau dalam konteks historis manusia, Raja Nebukadnezar itulah yang mengalahkan bangsa Israel. Ya, Nebukadnezar itu seperti tokoh utama ya di dalam kekalahan atau sejarah kekalahan bangsa Israel. Kalau kita lihat ya, Asyur dan Babel itu pada saat itu tuh negara adik kuasa. Mereka itu sangat-sangat dikagumi oleh sejarawan Yunani. Bahkan dikatakan tidak ada yang bisa mengikuti jejak Raja Nebukadnezar II. Ini kalau yang dicerita ini itu Raja Nebukadnezar II ya. Dan beberapa momen bersejarah selama masa pemerintahan Nebukadnezar ini itu tidak pernah ada yang bisa menandingi. Bahkan katanya ya, itu Alexander Agung itu bahkan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Raja Nebukadnezar. Dia menjadi raja dan penguasa terbesar di dunia yang dikenal hingga hari ini. Dan katanya juga Babel itu tidak pernah mencapai kejayaannya kembali setelah kematian Raja Nebukadnezar ini. Ya,
tidak mengherankan katanya bahwa beribu-ribu tahun kemudian itu tidak ada yang pernah menandingi Raja Nebukadnezar. Ini bukan raja kaleng-kaleng Bapak Ibu. Ini raja terkenal, mungkin kita kalau lebih kenal tuh Alexander Agung. Enggak, Alexander Agung mah enggak ada apa-apanya dibanding Nebukadnezar ini Bapak Ibu. Dan kita bisa menyimpulkan dari sudut pandang sejarah manusia bahwa ini memang kehebatan Raja Nebukadnezar yang mampu mengalahkan bangsa Israel. Tapi tidak seperti itu yang Tuhan ajarkan. Dengan tegas Tuhan mengatakan, akulah yang membawa kamu ke tempat pembuangan. Akulah yang sedang menghukummu, bukan Raja Nebukadnezar. Akulah yang menentukan segala sesuatu, termasuk ketika bangsa Israel harus dijajah oleh bangsa Babel sehingga mereka harus pindah ke sana. Secara manusia, memang Nebukadnezar yang mengalahkan bangsa Israel. Tapi Allah menyatakan bahwa yang berotoritas adalah dirinya. Yang membawa bangsa Israel ke Babel itu adalah aku, Tuhan. Yang sebelumnya mungkin kita secara manusia mengatakan subjeknya itu adalah Raja Nebukadnezar. Tapi di dalam firman Tuhan ini subjeknya adalah Tuhan. Aku yang membawa kamu ke Babel. Dan ini pengajaran yang sangat konsisten sekali di dalam Alkitab Bapak Ibu. Allah menentukan segala sesuatu. Kalau kita lihat misalnya di dalam Mazmur 139 ayat 16 ya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Kemudian di Amsal pasal 20 itu langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Langkah hidup orang benar gitu ya, ditentukan oleh Tuhan. Dan bahkan hal-hal yang remeh-temeh pun juga itu ditentukan oleh Tuhan. Hal-hal yang sepele ditentukan oleh Tuhan. Misalnya di Matius pasal 10, ya itu ayat terkenal sekali ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapakku. Dan rambut kepalamu pun akan terhitung semuanya. Ya, ayat ini menunjukkan dengan jelas bahwa hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh itu pun diatur oleh Tuhan. Itu tidak bisa terjadi tanpa kehendak Tuhan. Bahkan seorang teolog mengatakan, dia bilang begini, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terkecil itu dikontrol langsung oleh Tuhan. Sama seperti peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang terbesar di dunia ini terjadi. Dan dalam tafsirannya itu John Calvin bilang begini, kita semua mengakui bahwa kita tidak bisa menggerakkan satu jari tanpa pimpinan Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau saja hal-hal yang remeh-temeh itu ditentukan oleh Tuhan, apalagi sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kita. Tempat kita bekerja, itu Tuhan yang tentukan. Tempat kita berkuliah, tempat kosmu di mana, siapa saja teman kita, itu Tuhan sudah tentukan. Dengan kata lain, kita berada di Bengkulu ini bukan karena kebetulan, bukan. Bukan karena kita terdampar, bukan. Bukan karena kita dibuang, bukan karena kita tersisihkan, bukan karena kita tereliminasi, bukan karena kita remah-remah rengginang gitu ya, sehingga ya cocoknya memang di Bengkulu lah gitu. Subjek di dalam setiap perjalanan kehidupan kita itu adalah Tuhan. I have carried you, saya sudah bawa kamu. Bukan pemerintah Bapak Ibu. Subjek di dalam setiap perjalanan kehidupan kita itu bukan semata-mata karena kita ikatan dinas, bukan. Bukan semata-mata karena orang tua kita yang nyuruh kita di Bengkulu, bukan. Bukan karena sekolah kita, bukan karena universitas kita kebetulan menerima kita di sini, ya udah. Jadi Bapak Ibu jemaat sekalian, bukanlah suatu sikap orang Kristen atau orang percaya yang mengatakan, ya saya ada di Bengkulu ini gara-gara salah isi jawaban sih. Coba kalau saya isinya benar, mungkin gue udah ada di Jakarta kali ya. Saya ada di Bengkulu ini karena dibuang gitu, disikut sama temen. Saya ada di Bengkulu ini karena kalah saing sama yang lain. Ya udahlah, gue di Bengkulu lagi lah. Saya di Bengkulu ini karena nggak ada tempat lain gitu. Mau gimana lagi? Ya udah terlanjur. Orang percaya akan mengatakan, saya ada di Bengkulu ini karena Tuhan. Itu Tuhannya saya kasih besar itu ya, supaya kita tahu. Kita di Bengkulu ini bukan karena kebetulan Bapak Ibu. Karena Tuhan. Dari sini harusnya kita sadar bahwa saya ada di Bengkulu ini
apapun yang menjadi profesi kita, itu karena Tuhan. Maka kalau kita sadar bahwa keberadaan kita di Bengkulu ini adalah karena Tuhan, maka hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah perintah Tuhan Bapak Ibu, bahwa mengusahakan kesejahteraan kota itu adalah tanggung jawab orang percaya. Bapak Ibu jemaat sekalian, ketika Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa ialah yang mengirim mereka ke Babel, maka hal yang harus mereka kerjakan di sana adalah mengusahakan kesejahteraan kota tersebut. Bapak Ibu kalau di ayat 7 itu ya dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Itu kata usahakanlah dalam bahasa aslinya itu memiliki makna itu mencari, mengejar, ya. Jadi mencari, mengejar. Usaha yang pakai banget gitu ya. Usaha yang pakai usaha banget. Usaha sebisa-bisa mungkin saya kejar itu untuk mendapatkan kesejahteraan. Dan itu sesuai dengan istilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Kalau mengusahakan itu adalah mengerjakan sesuatu ya, mengikhtiarkan, ya, berpikir dalam-dalam untuk mencari solusi. Kemudian berusaha sekeras-kerasnya dalam melakukan sesuatu, membuat dan menciptakan sesuatu. Jadi Bapak Ibu, waktu Allah memerintahkan bangsa Israel untuk sungguh-sungguh mencari atau mengejar kesejahteraan kota Babel, Allah itu tidak menghendaki umat Tuhan itu pasif di tanah pembuangan. Bukan. Jangan mentang-mentang lu jajahan jadi pasif aja gitu. Tuhan juga tidak menginginkan umat Tuhan itu putus asa di pembuangan. Tanpa harapan, tanpa ada rencana ke depan, tidak. Tuhan juga tidak ingin bangsa Israel itu meratapi penderitaan mereka di tanah pembuangan, tidak. Tetapi yang Allah kehendaki adalah supaya kalian semua umat Israel itu bekerja keras, berusaha mencari, mengejar kesejahteraan bagi kota tersebut. Makanya kita tidak heran ya kalau ada cerita tentang bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bekerja bagi raja. Karena apa? Itu perintah Tuhan. Jangan karena lu bangsa jajahan, jangan karena kamu orang jajahan, kamu tidak bekerja dengan baik. Kamu harus bekerja dengan baik, belajar dengan baik. Dan kalau bisa dengan kehadiranmu itu, kota kafir itu bisa sejahtera. Makanya tidak heran Bapak Ibu di ayat 5 dan 6, itu Tuhan menyuruh mereka untuk mendirikan rumah. Dirikanlah rumah bagimu, menikahlah, buatlah kebun, nikahkanlah anak-anakmu. Supaya apa? Ini menunjukkan keseriusan mereka untuk bisa mengusahakan kota di mana mereka dibuang di situ. Tapi pada saat itu Bapak Ibu muncul hasutan nabi-nabi palsu yang ditegur di ayat 8 sampai 9. Apa hasutannya? Ya, nabi-nabi palsu tuh bilangnya gini, alah tunggu aja, nggak usah serius-serius amat lah kalau kerja. Enggak, ini kita dibuang di sini tuh nggak lama kok, gitu ya. Paling 1-2 tahun gitu aja. Ngapain lu bikin rumah? Ngapain lu kerja bagus-bagus? Ya, ini Babel, ini kota orang kafir, lu gak usah kerja bagus-bagus. Nah, kalau kita kerja bagus-bagus, yang untung dia, enak aja gitu ya. Nggak usah, kita ini buat pilihan Tuhan nanti. Kalau kita pulang ke Yerusalem, baru kita kerja bagus-bagus. Di sini kagak usah. 2 tahun, 1 tahun ngapain? Tapi Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa nabi-nabi palsu ini tidak pernah diutus oleh Tuhan. Dan ayat 10 itu jelas mengkonfirmasi bahwa bangsa Israel itu akan berada di sana selama 70 tahun. Dan betul itu nubuatannya terjadi Bapak Ibu. Ya, 70 tahun, sekitar 70 sampai 72 tahun mereka di Babel. Dan dari sejak zaman Abraham juga Bapak Ibu, Israel itu dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan hanya untuk bangsa Israel sendiri, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Ya. Sudah sejak panggilan Abraham, Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan engkau berkat bagi kaum yang lain di muka bumi ini, bagi bangsa-bangsa yang lain. Maka ketika bangsa Israel itu berada di dalam pembuangan, itu konsisten dengan janji kepada Abraham, atau perintah kepada Abraham. Kalau engkau berada di dalam bangsa lain, maka engkau harus bisa jadi berkat bagi bangsa lain. Dan John Calvin mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Orang-orang Israel itu harus mengerahkan diri mereka secara total sehingga tidak membawa kehancuran bagi bangsa Babel, tetapi membawa kesejahteraan bagi bangsa di mana mereka berada. Tapi justru nabi-nabi palsu ini membawa hoax Bapak Ibu ya. Tuhan mengatakan bahwa mereka itu akan berada di sana selama 70 tahun.
Tapi justru nabi-nabi palsu ini memberikan hoax yang menyesatkan sekali. Dia mengatakan nggak perlu susah-susah. Nanti kita baru jadi berkat di bangsa kita aja waktu kita kembali ke Yerusalem. Ngapain nggak perlu susah-susah. Kita tidak akan berkaya kalau ini tempat pembuangan. Kita nggak bakalan dirikan apa-apa. Ini tempat pembuangan orang kafir, ngapain? Kalau kita mengusahakan tempat orang kafir, berarti kita ikut orang kafir dong. Ya, jangan nggak boleh begitu. Ya, kalau kita nanti baru berkarya kalau kita udah menetap, ini kan kita masih nggak tahu juntrungannya kemana. Mana tahu kita bisa dipindahkan ke kota lain. Ya, nggak usah, nanti aja kalau pulang ke Yerusalem gitu ya. Kalau kita nanti masih pindah-pindah gitu, nggak usah jadi berkat di situ. Nanti kalau kita sudah nikah, ya, kalau kita sudah punya tempat yang baik, baru kita bisa berkarya di situ. Enak aja, gue udah susah kerja malah gue pergi ntar. Udah mending diem aja. Bapak Ibu, justru pemikiran-pemikiran ini yang muncul dari nabi-nabi palsu. Berapa banyak orang Kristen yang masih hidup dalam pemikiran nabi-nabi palsu ini, Bapak Ibu? Bapak Ibu, istilah mengusahakan kesejahteraan kota itu bukan semata-mata dalam hal rohani, Bapak Ibu. Karena kalau untuk urusan rohani itu disinggung Tuhan dalam perintah selanjutnya, ya, berdoa untuk kota itu kepada Tuhan. Saya nggak akan terlalu bahas hal ini ya. Kalau usahakanlah ini adalah urusan rohani, maka berdoalah sebenarnya itu nggak perlu disebutkan. Karena banyak orang Kristen mengatakan mengusahakan kesejahteraan kota itu adalah bagaimana kita bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bagaimana kita bisa PI di mana-mana, bagaimana kita bisa berdoa bagi bangsa dan kota tempat kita tinggal. Ya memang itu betul Bapak Ibu, betul, itu memang perintah Tuhan. Tapi bukan di situ penekanannya. Penekanannya adalah bagaimana kita berusaha mendatangkan kesejahteraan atas kota, atas tempat kerja, atas apa yang kita lakukan setiap harinya itu melalui apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita itu dipanggil bukan hanya mengusahakan kesejahteraan kota Bengkulu, Bapak Ibu. Tapi di tempat kerja, di sekolah, di kampus, di perumahan yang kita tempati, di kompleks kita, dimanapun kita berada, kita harus mengusahakan kesejahteraan tempat itu. Dan itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Berapa banyak dari antara kita yang seringkali berpikiran begini, aduh saya nggak kerasan di sini, gajinya kecil, nggak cocok. Udahlah, gaji kecil, kerjaan juga kecil. Saya tuh nggak bakalan lama kok di sini, saya bakalan pindah, jadi ngapain saya jor-joran? Enak aja. Saya mah cuma sementara di sini, saya nggak akan permanen hidup di sini. Nggak usah terlalu kerja keras lah, toh juga saya udah mau pergi. Saya nggak betah di sini, semuanya non-Kristen, saya disingkirkan. Kayaknya saya tuh kayaknya didiskreditkan banget. Ya sudahlah kalau gitu, ngapain kita kerja rajin-rajin, toh juga saya didiskriminasikan. Ngapain? Masa bodoh aja deh sama kalian, lu mau kerja apa, gue juga bisa kok. Ntar Tuhan hukum kalian baru tau rasa. Makanya nggak heran banyak orang Kristen pindah kerja sana sini, tuh nggak betah. Dan jemaat sekalian, ini sama sekali bukan ajaran firman Tuhan. Ini ajaran nabi-nabi palsu. Nabi palsu mengatakan, udah nanti aja kalau pulang ke Yerusalem baru kamu kerja di situ. Itu yang namanya kerja. Bapak Ibu jemaat sekalian, berbahaya sekali punya hidup prinsip kesementaraan ini ya. Kenapa? Karena paradigma kesementaraan ini, ya saya masih sementara di sini jadi saya nggak perlu kerja bagus-bagus. Itu namanya prinsip kesementaraannya. Kalau kita masih hidup di dalam prinsip kesementaraan itu akan membuat kita nggak produktif, Bapak Ibu. Dan kalau kita tidak produktif, maka tempat di mana kita kerja, tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita studi, lingkungan kita berada akan sangat mengalami kerugian akibat kita tidak produktif. Sangat-sangat rugi. Hasilnya apa? Yang ada kekacauan, bukan damai sejahtera. Dan bukankah kita mengatakan bahwa kita ini diciptakan untuk perbuatan baik? Bukankah harusnya hidup kita ini menjadi berkat? Bagaimana bisa kita melakukan perbuatan baik sementara kita tidak produktif di tempat kerja kita? Bagaimana kita bisa jadi berkat sementara hidup kita masih dalam hidup prinsip kesementaraan? Ada penafsir mengatakan begini Bapak Ibu.
bangsa Israel berkarya meskipun sedang di dalam pembuangan, itu merupakan tanda bahwa mereka bisa menerima kedaulatan Tuhan dan pengaturan Tuhan. Seseorang yang berkarya dimanapun saja ia berada, itu merupakan tanda bahwa mereka menaklukkan dirinya pada strategi Tuhan. Sehingga bisa disimpulkan Bapak Ibu, tanda bahwa seseorang menaklukkan diri pada strateginya Tuhan adalah ketika ia berusaha untuk berkarya dimanapun saja ia berada. Bapak Ibu, memang Tuhan yang menempatkan kita di sini. Dan karena Tuhan yang menempatkan, saya akan berdamai dengan keadaan. Itu harusnya orang Kristen Bapak Ibu. Sekalipun saya tidak cocok dengan rekan kerja saya, dengan karyawan saya, dengan atasan saya tetap mau berkarya, saya tetap mau berproduktif. Sekalipun saya merasa saya seolah-olah terdampar di kota Bengkulu ini, saya tetap mau mengusahakan kesejahteraan kota Bengkulu. Sekalipun saya banyak tidak suka dengan jemaat GKY misalnya ya, saya tetap mau berkarya, mau melakukan yang baik. Sekalipun saya bukan tinggal di kampung halamanku, jauh dari kampung halamanku, saya perantau. Aku mau mengusahakan yang terbaik untuk Bengkulu. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Dan sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang sudah kita kerjakan untuk kota Bengkulu? Ingat data-data tadi yang saya katakan. Bengkulu provinsi kedua termiskin se-Sumatera, terkorup ke-10 se-Indonesia, UMP terkecil se-Sumatera. Sumbang siapa Bapak Ibu? Walaupun mungkin apa yang kita lakukan tidak akan berpengaruh kepada angka Bapak Ibu. Tapi ini mengenaskan. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita kerjakan untuk kota Bengkulu? Untuk tetangga kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk tempat kerja kita. Di tetangga kita misalnya Bapak Ibu, berapa banyak dari jemaat GKY kemarin ikutan lomba Agustusan? Berapa banyak? Ya contoh kan tahu kita minoritas, mana mau mereka terima kita. Bapak Ibu, makanya ada kata Tuhan di sini, usahakanlah. Karena penerimaan orang itu bukan terjadi secara instan Bapak Ibu. Masih segar sekali dalam pikiran saya Bapak Ibu ketika banyak sekali orang-orang mencibir orang Kristen, secara khusus untuk etnis Tionghoa. Ya, waktu ketika pilkada Ahok beberapa tahun yang lalu. Ya ini karena kebetulan Pak Ahoknya itu orang Tionghoa dan Kristen gitu ya. Apa yang mereka katakan tetangga-tetangga kami gitu ya, waktu di sana. Alah, giliran pemilihan Ahok aja lu baru muncul tuh ya, orang-orang Chinese, orang-orang Kristen. Baru tuh ya lu pada ikut pilkada, ya baru lu pada ikut pemilu. Sebelum-sebelumnya golput bertahun-tahun, kemana aja lu? Kerja bakti kagak pernah ikut, arisan kagak pernah ikut, ngeronda kagak pernah ikut, ya 17-an kagak pernah ikut, ngemol terus kerjanya. Giliran orang Chinese aja calonnya baru lu pada sok-sokan bilang kita menjadi warga yang baik. Giliran ada orang Kristen aja calonnya baru lu pada keluar semua dari goa. Mengenaskan Bapak Ibu. Begitukah sikap mengusahakan kesejahteraan kota? Di tempat kerja kita, apakah kehadiran kita justru membebani kantor kita, toko kita, atau justru orang-orang di kantor, di toko kita bersyukur dengan kehadiran kita? Aduh bersyukur ya ada Mario, aduh orangnya rajin banget ya, selalu bangun pagi, kalau jemput nggak pernah tepat waktu. Oh salah ya, tepat waktu selalu ya, pas-pas gitu ya. Kalau kita meninggalkan tempat kerja kita tuh apa kesannya? Bersyukur banget ada Mario itu ya, aduh orangnya baik, kalau diminta tolong selalu gitu ya, bangunnya tepat waktu, masalahnya dia nggak bangun-bangun orangnya. Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan? Ya, ini saya sudah cerita tadi malam sama teman-teman Pak Sutri ya. Bapak Ibu, kami waktu datang ke sini itu nggak bisa sembunyiin profesi kami ya, udah jelas. Kami kalau ditanya kerja di mana Pak? Pendeta, langsung berubah, pasti langsung berubah waktu kami pertama datang ya. Pendeta, oh ya, udah gitu. Ya kita udah tahu langsung gitu. Ya, kita nggak bisa sembunyikan itu. Kita nggak bisa bilang guru agama, gitu kagak bisa. Atau karyawan swasta kagak bisa. Ya orang tahu aja kita kan kesini gitu ya. Ini apa gereja?
Oh pendeta ya, iya. Nggak mungkin kita bilang bantu-bantu Siska gitu ya, nggak mungkin gitu ya, atau bantu-bantu Pak Wawi gitu. Nggak mungkin ini pendeta gitu ya. Ya, pendeta kan maksudnya istilah yang mereka tahu ya, walaupun kita belum pendeta gitu ya. Ya udah, apalagi Pak Henry udah Chinese, pendeta lagi double minoritasnya. Ya, jangan bilang kalau kami itu nggak kerja keras untuk punya relasi yang baik, terutama Pak Henry sebenarnya ya. Ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan relasi yang baik, ada pengorbanan. Bapak Ibu, saya tuh sampai kaget kemarin waktu acara puncak 17-an Agustus malamnya. Itu acaranya tuh dihadiri oleh ketua-ketua RW, ketua-ketua RT, mantan ketuanya semua, dan juga ada Bu Camat, Bu Lurah datang. Kemudian waktu kata sambutan, Bu Camatnya bilang, yang terhormat Bapak RT, RW gitu, yang terhormat Bapak Pendeta Henry gitu ya. Waduh, saya yang syok gitu ya, saya yang jadi gak enak. Saya bilang, aduh, jangan dong, jangan ngomong begitu, itu ada mantan-mantan ketua RT RW gitu kagak disebutin, aduh gue kagak enak gitu ya. Pulang-pulang saya tanya, ngapain nama kamu disebut itu? Ya orang penting apa? Kagak juga loh, masih 3 tahun di sini, masih banyak toko-toko di sana yang penting. Apa faedahnya nama Henry disebut itu loh? Dan taunya malam itu Pak Henry itu pulang jam 12 malam Bapak Ibu. Saya pikir itu ya oke lah, mungkin dia ngobrol sama bapak-bapak RT RW gitu ya. Waktu saya tanya, habis ngobrol sama siapa Pak RT ya? Bukan, sama Bu Lurah dan Bu Camat gitu ya. Ngegibah sama emak sampai jam 12 malam Bapak Ibu. Ya, waktu terus saya lihat statusnya Bu Lurah ya, Pak Henry tunjukin. Itu isinya semua selfie sama Pak Pendeta katanya. Selfie sama Pak Pendeta, bertiga jadi Bu Lurah, Bu Camat sama Pak Pendeta gitu ya. Nggak tahu gue semburu apa. Suaminya foto sama emak-emak. Ya kadang-kadang Pak Henry itu lebih emak-emak daripada saya gitu ya. Saya nggak pinter nongkrong orangnya, dia bisa tuh ya berjam-jam tuh nongkrong sama orang gitu ya, ngobrol gitu. Sama emak-emak apalagi lebih lama ngobrolnya gitu ya. Saya orang introvert Bapak Ibu, bukan nggak suka bergaul ya, bukan nggak suka nongkrong, tapi kalau udah ketemu banyak orang itu energi saya tuh habis gitu ya. Setelah itu pinginnya tuh sendiri sama keluarga gitu ya, tapi kalau ketemu sama orang lagi tuh kayaknya aduh capek gitu ya. Nah kalau orang ekstrovert itu semakin dia ketemu banyak orang, semakin energinya tuh terisi gitu ya. Jadi mungkin habis ibadah dia pulang itu pinginnya kongko terus gitu ya. Habis itu ngumpul sama tetangga, nah itu orang ekstrovert. Nah kalau saya tuh tipe orang kalau udah ketemu kayak gini tuh pinginnya di rumah gitu ya, pingin aduh gue nyantai dulu sendiri, punya waktu untuk sendiri. Tapi saya harus keluar dari zona nyaman seperti itu Bapak Ibu. Waktu acara 17 itu malam itu saya capek banget itu karena setelah acara kita ibadah Padang kan. Saya capek banget ketemu banyak orang dan malamnya itu saya sebenarnya udah gak mau pergi, tapi saya bilang Tuhan aduh gak enak saya gitu ya. Tapi saya harus keluar dari zona nyaman itu, duduk di antara ibu-ibu. Dan meninggalkan suami saya untuk ngegibah sama emak-emak. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian, saya pikir sejauh ini bersyukur sekali relasi sudah baik ya. Rekan-rekan di sini juga tokoh-tokoh gereja GKI juga cukup dikenal di warga belakang itu ya. Tapi relasi seperti itu nggak instan Bapak Ibu, nggak instan. Ada duit yang harus keluar, ada waktu yang harus dikorbankan. Berjam-jam duduk sama mereka, jalan sama mereka, ngobrol sama mereka. Ada bantuan ini dan itu yang gereja harus keluarkan. Ada hati yang harus ditahan-tahan, ada barang-barang dari rumah kami yang harus dipinjamkan. Mungkin kita berpikir, ya lo sih terlalu baik, gak usah gitu-gitu amat lah sama orang-orang itu, mereka ngelunjak ntar. Enggak Bapak Ibu, bukankah relasi yang baik itu timbul dari sesuatu yang baik kita berikan kepada orang lain? Mana ada orang pelit disukai? Mana ada orang yang gak suka keluar rumah disukai? Mana ada orang yang gak suka nyapa disukai? Gak ada Bapak Ibu. Mengusahakan itu perlu kerja keras dan pengorbanan. Bapak Ibu jemaat sekalian, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mengusahakan tempat kita bekerja dengan semaksimal mungkin? Sudahkah kita mengusahakan kesejahteraan kompleks di mana tempat kita tinggal? Sudahkah kita mengusahakan kesejahteraan tempat studi kita? Sudahkah kita mengusahakan kesejahteraan rumah kita dimanapun kita berada, di gereja kita? Sudahkah kita mengusahakannya itu dengan semaksimal mungkin? Ingat panggilan kita itu untuk terus melakukan pekerjaan baik, mengusahakan kesejahteraan kota Bengkulu, dan tidak hanya di kota Bengkulu tapi dimanapun kita berada, dan itu adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sekali lagi mengingatkan kami bagaimana kami seharusnya bisa mengusahakan kesejahteraan kota, secara khusus untuk Bengkulu ya Tuhan. Kami tahu mungkin apa yang kami lakukan tidak banyak, tidak terlalu besar dampaknya untuk angka-angka yang cukup memprihatinkan di kota Bengkulu ini ya Tuhan. Tapi biarlah kami mulai dari yang paling terdekat dengan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, tempat kerja kami, tetangga kami, lingkungan kami, tetangga kami, dan juga tempat kami di mana bekerja, sekolah kami, kampus kami. Tuhan tolong kami. Kami bisa mengusahakan yang terbaik agar keberadaan kami juga menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.